Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke edisi vlog Guru Geografi. Kali ini kita coba untuk bahas kunci jawaban UN ya, UN Geografi 2018. Ini baru sekali, baru dapat dari teman ya. Ini jadi ada 3 kode sih. Yang pertama itu A, B, C ya 3 ya. Nah, kali ini kita bahas yang A dulu, nomor 1 sampai 5 ya. Nah, kita simak baik-baik ya. Ini soal nomor pertama tentang aspek geografi. Ya. Fenomena geosfer ada 5 nih. Disajikan fenomena geosfer. 1. Kebakaran hutan menyebabkan kabut asap. 3. Terbentuknya stalaktit dan stalagmit di Gua Tabuhan, Pacitan. 3. Kerjasama Indonesia ASEAN. 4. Terjadi abrasi di pantai Parangtritis. 5. Kegiatan jual beli di pasar Tanah Abang. Aspek fisik kajian geografi ada pada angka mana? Nah, ya, ditanya aspek fisik. Ingat ada 2 aspek ya, geografi itu aspek fisik dan aspek non fisik. Cara untuk memahaminya gampang. Kalau aspek fisik segala hal yang terjadinya dia gejala alamiah. Kalau non fisik dia yang ada hubungannya dengan manusia. Tinggal cari aja di sini mana yang fisik yang berarti alamiah ya. Cenderung ke 1 ya, kebakaran hutan menyebabkan kabut asap ini. Kemudian abrasi di pantai Parangtritis dan terbentuknya ini ya stalaktit stalagmit ya di Gua Kapur ya di Pacitan. Ini 1, 2 dan 4. Jadi cara membedakannya cuma itu aja kalau aspek geografi ya. Itu gejala alam atau gejala yang diakibatkan manusia gitu aja. Gampang ya. Oke, nomor 2 tentang pendekatan geografi. Ya, ada paragraf. Prioritas pemerintah pusat adalah menggalakkan program tol laut dan dilakukan atas filosofi negara kepulauan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemajuan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia. Pendekatan geografi yang cocok untuk mengkaji fenomena tersebut adalah tol laut. Ya, kita lihat petanya. Nah, ini ya. Ilustrasi tol laut Indonesia. Jadi bagaimana menghubungkan antar daerah. Ini pendekatan apa? Ini pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Kenapa? Karena ini artinya tol laut itu dia mengkoneksi, jadi si kapal-kapal ya, pelabuhan-pelabuhan itu nanti saling terkoneksi satu sama lain. Jadi antar wilayah satu dengan wilayah lain dari ujung barat, ujung timur itu terkoneksi dengan adanya tol laut itu. Ini pendekatan kewilayahan. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa wilayah yang saling terhubung di sana. Ya. Oke ya. Nomor 3 tentang prinsip geografi. Kandungan minyak di wilayah Indonesia tidak merata dan lebih banyak terkonsentrasi di wilayah Indonesia bagian barat. Sementara wilayah Indonesia bagian timur lebih banyak mengandung bahan mineral. Prinsip geografi yang sesuai dengan fenomena tersebut adalah, nah ini prinsip geografi. Nah, kita lihat dulu ya, ini tadi ya, berkaitan dengan bahan mineral tambang. Ya, ingat ada 4 prinsip geografi ya, distribusi, interrelasi, deskripsi, dan kronologi ya. Pada paragraf tadi ya sebelumnya itu ini lebih mencirikan atau fokusnya itu ke penyebaran. Jadi ada sebuah penjabaran tentang penyebaran bahan galian ya. Kalau misalkan ini nih, yang di bagian barat itu kan minyak bumi itu ya. Sementara yang di bagian timur itu bahan mineral, bahan galian. Ini menandakan adanya sebuah sebaran. Jadi Indonesia bagian barat itu dominan ini kilang minyak gitu ya. Sementara bahan galian ekonomi kayak apa sih, intan, emas, tembaga, nikel itu dominan di timur. Itu adalah identik dengan penyebaran atau distribusi ya. Nomor 4, konsep. Mayoritas penduduk di daerah utara Jawa bermata pencarian nelayan, sementara di pegunungan itu petani. Ya, konsep geografi yang berkaitan dengan fenomena tersebut adalah, ingat ada 10 konsep geografi ya. Ada 10, silakan dibaca lagi ya. Nah, kita fokus lagi ke nomor 4 tadi. Tadi apa yang masyarakat di pantai utara Jawa di sini itu adalah nelayan. Sementara yang di bagian apa? Pegunungan itu petani. Itu apa kalau disimpulkan itu adalah konsep perbedaan wilayah atau diferensiasi area. Ya. Kenapa? Karena ada 2 wilayah itu dibedakan. Yang satu daerah yang utara identik dengan nelayan, sementara yang
Daerah yang tengah itu identik dengan pertanian gitu kan. Ada 2 wilayah dibedakan gitu ya. Gitu. Apa bedanya dengan asosiasi? Kalau asosiasi itu cuma satu aja, misalkan karena daerah Pantura itu dekat laut maka mayoritas nelayan. Titik. Nah, itu asosiasi. Tapi kalau ditambah lagi tadi ada perbandingan 2 wilayah, ini maka jawabannya adalah diferensiasi area atau perbedaan wilayah. Ingat ada lebih dari satu wilayah itu diperbandingkan kata kuncinya. Cek aja di paragrafnya gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 5 ada gambar ini. Ini ke litosfer ya. Dampak yang ditimbulkan dari gerakan lempeng pada gambar di sini. Ini tipe apa? Ini tipe strike ya atau geser ya, atau transform ya, saling bergesekan horizontal. Apa yang muncul dari fenomena lempeng seperti ini? Yang muncul adalah adanya garis ini bidang patahan atau sesar. Ya, kalau contohnya di Indonesia itu ada sesar apa tuh? Sumatera ya, sesar Lembang. Kalau yang kemarin yang memicu gelombang tsunami dan likuifaksi di Palu apa? Sesar Palu Koro itu ya. Kalau di dunia ada sesar San Andreas kalau di film ya. Ini tipe gesek ya. Ini ciri khasnya ada bidang patahannya ya, kelihatan itu ya. Oke ya. Nah, itu pembahasan ya nomor 1 sampai 5 untuk soal UN tahun 2018 yang kode A ya. Sisanya nanti untuk pembahasannya di soal lainnya ya, video berikutnya. Jangan lupa subscribe, kemudian bisa cek juga materi-materi geografi di blog saya ya, blog Guru Geografi, dan Instagram juga ada, silahkan cek Guru Geografi. Saya juga upload soal di sana ya kalau mau belajar biar enak. Ya mumpung sekarang tahun baru 2019 nanti ya sebentar lagi UN, SBMPTN, silakan belajar geografi ya bisa di channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.